Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nurul Yahya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Veteran Semarang. Di sini saya ingin menjelaskan terkait review jurnal bab 13 dari tugas dosen pengampu Bu Alifta Lutfi Azhara SEMPD dengan tema pelaksanaan dan optimalisasi layanan digital. Untuk jurnalnya sendiri saya ambil dengan judul optimalisasi layanan dan optimalisasi pelayanan berbasis digital QRIS untuk meningkatkan perolehan dana zakat infak dan sedekah di Al-Azhar Sidogiri. Volume dan halaman di volume 4 nomor 2 Agustus tahun 2023, Kampus Universitas Yudharta Pasuruan tahun 2023. Nah, untuk penulis dari jurnal sendiri yaitu dari Saudara Abdillah Mundir dan Uyun Nabila. Nah, untuk review jurnal ini dibuat tanggal 30 Mei 2024. Untuk yang pertama terkait abstrak, pada abstrak penulis menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelayanan berbasis digital QRIS yang diterapkan oleh lembaga amal zakat untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah. Penulis juga menggunakan metode penelitian deskriptif dalam melakukan penelitian ini. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa optimalisasi layanan berbasis QRIS yang diterapkan oleh Al-Azhar atau Lembaga Amal Zakat Sidogiri dalam usaha meningkatkan perolehan dana mengalami kenaikan yang signifikan seperti yang sudah ada di kurva dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nah, untuk pendahuluan dari penulis ini menjelaskan bahwa Indonesia sudah masuk dalam ekonomi zona revolusi industri 4.0 di mana teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatkan internet rumah tangga mencapai 78,18% serta diikuti pemakaian telepon seluler pada tahun 2022 ini mencapai 62,84%. Nah, kemudian kepemilikan komputer juga meningkat sebanyak 18,33%. Sedangkan untuk penggunaan internet yang dilakukan penduduk pada kurun waktu 2016 hingga 2020 ini naik sebesar 27,46%. Data ini diambil dari Direktorat Statistik Keuangan Teknologi Informasi pada tahun 2020. Nah, penggunaan internet ataupun teknologi tersebut bisa memasuki segala aspek, salah satunya layanan publik yang bersifat digital. Kemudian munculnya COVID-19 ini membuat Lembaga Amal Zakat Sidogiri membuat inisiasi dengan mengoptimalkan pelayanan digital berbasis QRIS Code. Untuk tinjauan pustaka dari penulis ini menggunakan beberapa sumber. Yang pertama terkait untuk optimalisasi ini menggunakan dari KBBI yang artinya untuk optimalisasi ini berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tertinggi. Nah, untuk pelayanannya sendiri dari penulis menggunakan teori dari Kotler yaitu tingkah laku atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya pelayanan tidak berwujud adalah sesuatu yang tidak berwujud, benda, dan tidak berakibat pada kepemilikan apapun. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan oleh peneliti atau penulis, ini menggunakan pendekatan kualitatif atau secara langsung bertemu dengan sumber atau narasumber yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan jenis penelitian deskriptif, yang artinya di mana penelitian deskriptif ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana inti dari penelitian ini. Nah, kemudian masuk di pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan penulis menjelaskan bahwa ada beberapa layanan yang digunakan Al-Azhar ini dalam mengembangkan atau memberikan layanan terhadap konsumen untuk bisa meningkatkan pendapatan dari segi dana infak, zakat ataupun sedekah. Yang pertama yaitu layanan secara offline yang dimana secara offline artinya mereka datang langsung kepada di kantor-kantor terdekat. Ada 3 cabang donatur yaitu perorangan atau individu, korporat dan toko. Adapun alat yang digunakan dalam layanan sendiri ini dalam memberikan pelayanan yaitu melalui kotak celengan IIP atau Infak Insan Peduli dan IKP, Infak Keluarga Peduli, yang biasanya ini sudah diletakkan pada beberapa masjid ataupun musola terdekat. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk online yang sudah kita ketahui sendiri, artinya ini melalui transfer, bank layanan donasi dan QRIS.
Nah, untuk layanan donasi melalui transfer bank ini dapat dilakukan melalui transfer bank BCA, Syariah, BSI, SME Niaga, BNI, BRI, Mandiri, Basmalah, BMT Maslahah, ada dan beberapa bank yang lainnya gitu. Nah, ada juga yang bisa melalui web lembaga amal zakat. Ini juga bisa diakses melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan Shopee. Kemudian ada penerapan layanan berbasis digital meningkatkan perolehan dana zakat. Nah, dari tahun 2020 hingga 2023 ini sudah dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2020 perolehan dana zakat infak dan sedekah LAZ ini berada di bawah nominal 20 miliar, di mana pada saat ini Indonesia tak terkecuali Jawa Timur terkena imbas dari pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020-an yang melombakan kegiatan masyarakat terutama pada bidang ekonomi. Namun ketika hal ini sudah diterapkan, layanan berbasis digital QRIS, perolehan dana zakat, infak dan sedekah yang diperoleh oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun ini didorong oleh seluruh aspek kegiatan masyarakat yang banyak beralih ke sistem pembayaran online, sehingga para donatur yang terdiri dari para muzaki, munfik dan mustahadik juga mulai berdonasi dengan sistem online. Kemudian dari penulis juga memiliki kendala yang menghambat perolehan perolehan dana zakat. Nah, yang pertama dari segi image atau nama, ya. Lembaga Amal Zakat Sidogiri belum menampakkan image-nya atau belum secara keseluruhan dikenal oleh masyarakat luas. Jadi ini agak sulit untuk bisa mendapatkan simpati dari beberapa masyarakat. Kemudian dari segi perizinan. Nah, saat ini Al-Azhar Sidogiri ini masih berizin skala provinsi. Sehingga ketika Lembaga Amal Zakat Sidogiri hendak melakukan kerjasama dengan aplikasi e-commerce atau dengan perusahaan lainnya, masih terkendala dengan surat izin yang berskala nasional. Kemudian dari sumber daya manusia, Al-Azhar Sidogiri ini perlu men-skill up atau melatih para amil khususnya yang bertugas pada bidang fundraising, gitu. Nah, kemudian di sini langsung kesimpulannya yang pertama yaitu terkait dari optimalisasi layanan yang dilakukan oleh Al-Azhar Sidogiri sebagai upaya peningkatan perolehan dana zakat, infak dan sedekah dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan pelayanan online dan offline. Namun lebih ditekankan pada pelayanan online dengan menggunakan media digital khususnya QRIS. Nah, untuk menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat yang banyak beralih kepada transaksi pembayaran online. Kemudian yang kedua adalah penerapan layanan digital QRIS yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri menggunakan jenis MLM statis sehingga penggunanya lebih mudah diakses oleh para donatur. Nah, setelah diterapkannya pelayanan berbasis digital QRIS sejak tahun 2020, perolehan dana zakat, infak dan sedekah yang digumulkan oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri mengalami kenaikan. Meskipun secara keseluruhan dana ZIS dan yang diperoleh Al-Azhar Sidogiri mengalami peningkatan, ada beberapa kendala yang membuat perolehan dana ZIS masih jauh dari jumlah dana yang diproyeksikan. Kemudian yang terakhir ada beberapa manfaat yang diperoleh Lembaga Amil Zakat setelah menerapkan pelayanan berbasis digital QRIS. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri, namun juga dirasakan oleh para donatur. Nah, manfaat yang diperoleh dan para donatur sejalan dengan tujuan diciptakannya QRIS oleh Bank Indonesia Asosiasi Sistem Pembayaran atau ASPI, yang disingkat dengan semboyan unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan yang penulis lakukan, penulis memberikan masukan dan saran yang dapat digunakan sebagai acuan. Yang pertama adalah hendaknya Lembaga Amal Zakat lebih aktif mempromosikan pelayanan berbasis QRIS melalui media sosial agar nanti kendala yang dialami seperti tadi dari segi image ini paling tidak sedikit dikurangi. Artinya nanti dari Al-Azhar Sidogiri sudah dapat image atau nama melalui media sosial. Kemudian yang kedua adalah penulis juga menyarankan untuk Al-Azhar Sidogiri manfaatkan peluang dari media digital yang sedang viral. Nah, contohnya apa? Contohnya dari segi tren podcast, video TikTok, atau bahkan dari segi short YouTube. Itu juga akan lebih gampang untuk up nama dari Al-Azhar Sidogiri sendiri. Kemudian penulis juga menyarankan agar peneliti yang selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait sumber daya manusia. Karena yang ditulis oleh penulis saat ini fokusnya adalah di
bidang QRIS dan pelayanannya saja, belum ke sumber daya manusia saja. Itu dari saya. Jika nanti teman-teman ingin memberikan pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.